Pernah dengar nggak soal seorang filsuf yang saking yakinnya dia itu dewa, dia ngebuktiinnya dengan cara yang paling dramatis? Kali ini kita bakal nyelamin pemikiran salah satu tokoh paling unik, sekaligus paling berpengaruh dari Yunani kuno, Empedokles. Iya beneran, kalian gak salah dengar kok. Legenda bilang, buat ngebuktiin dirinya itu dewa, Empedokles lompat ke kawah gunung Etna yang lagi aktif. Entah kisah ini benar atau enggak, tapi ini benar-benar ngegambarin betapa luar biasanya sosok yang bakal kita bahas ini. Oke, kita mulai ya. Jadi, siapa sih sebenarnya orang dari abad ke-5 sebelum Masehi di Sisilia ini yang pemikirannya dalam banget, tapi hidupnya diselimutin legenda yang super liar? Dia itu bukan cuma filosof yang kerjaannya mikir doang ya. Empedokles ini seorang polimet sejati. Dia dokter, penyair hebat, politikus yang punya pengaruh, dan ahli pidato yang jago banget. Wah, dia ini bisa dibilang superstarnya zaman itu. Nah, sekarang kita masuk ke ide besarnya yang pertama. Waktu itu, para filsuf lagi pada debat. Alam semesta ini tuh sebenarnya terbuat dari apa sih? Apa semuanya dari air, udara, atau sesuatu yang gak terbatas? Empedokles datang dengan jawaban yang, wah, mengubah segalanya. Beda sama filsuf-filsuf sebelumnya yang mikir semuanya itu dari satu hal, dia ini seorang pluralis. Maksudnya apa? Maksudnya, dia percaya realitas itu dibangun bukan dari satu, tapi dari 4 zat dasar. Ini lompatan pemikiran yang gede banget di zaman itu. Yang unik nih, dia nggak nyebutnya elemen. Dia nyebutnya rhizomata atau akar. Seolah-olah ya, semua realitas ini tumbuh dari keempat akar fundamental ini. Oke, yang pertama ada api. Jelas ya, ini ngewakilin panas dan energi di alam semesta. Terus yang kedua ada udara. Nah, ini nih salah satu kontribusi pentingnya dia. Dia itu salah satu orang pertama yang yakin banget kalau udara itu zat tersendiri, bukan cuma ruang kosong atau kabut doang. Lanjut, yang ketiga, air, yang mewakili semua hal yang cair dan basah. Dan terakhir, tentu aja tanah, yang diasosiasikan dengan semua yang padat dan kering. Jadi, lengkap deh, api, udara, air, dan tanah. Inilah fondasi alam semesta versi Empedokles. Dan ini keren banget buat ngejelasin gimana teorinya bekerja di kehidupan nyata. Menurut dia, semua yang ada di dunia ini, dari batu sampai tubuh kita, itu ya cuma campuran dari keempat akar ini dengan perbandingan yang beda-beda. Jadi, poin pentingnya bukan akarnya yang berubah, tapi komposisinya. Oke, jadi kita udah punya nih 4 bahan dasarnya. Tapi pertanyaannya, apa yang bikin mereka nyampur jadi tulang? Atau misah lagi? Apa sih yang jadi mesin penggeraknya? Nah, Empedokles punya jawaban yang poetis banget buat ini. Kekuatan yang pertama itu cinta, atau dalam bahasa Yunaninya, philtos. Anggap aja ini kayak prinsip ketertarikan universal. Cinta inilah yang nyatuin elemen-elemen berbeda buat ngebentuk hal-hal baru. Dan lawannya, tentu aja, benci atau nikos. Ini kekuasaan pemisahnya. Benci itu yang dorong elemen-elemen buat pisah satu sama lain, memecah hal-hal yang kompleks kembali ke akar-akarnya. Nah, dari dua kekuatan ini, dia ngebayangin alam semesta itu bergerak dalam siklus abadi yang punya 4 zaman. Dimulai dari kesatuan sempurna di bawah dominasi cinta, lalu benci mulai masuk dan bisahin elemen-elemen. Nah, inilah yang ngebentuk dunia yang kita tinggali sekarang, campuran keduanya. Lalu ada zaman benci di mana semuanya benar-benar terpisah total, sampai akhirnya cinta masuk lagi dan siklusnya ngulang dari awal. Oke, dari ngomongin alam semesta yang gede banget, Empedokles juga masuk ke dunia batin, ke soal jiwa. Dan di sini nih gagasannya jadi agak mistis. Jadi pertanyaannya gini, kalau dunia luar itu terbuat dari 4 akar, gimana caranya kita yang di dalam sini bisa ngenalin atau ngertiin itu semua? Jawabannya menurut dia pakai prinsip yang serupa mengenal yang serupa. Gini maksudnya, kita bisa lihat api karena di dalam diri kita juga ada elemen api. Kita ngerti tanah karena ya di dalam kita ada tanah juga. Dan menurut dia, darah itu kuncinya. Karena darah dianggap campuran paling sempurna dari keempat akar itu. Di puisinya yang lain, judulnya Penyucian, dia ngejelasin kalau jiwa itu semacam diamond atau roh ilahi yang jatuh ke dunia dan dihukum buat reinkarnasi. Jadi jiwa ini harus ngelewatin macam-macam kehidupan. Jadi tumbuhan, hewan, terus manusia. Buat nyuciin dirinya. Dengan ngikutin aturan tertentu, contohnya jadi vegetarian, jiwa itu pada akhirnya bisa balik lagi ke status ilahinya. Kisah kematiannya yang lompat ke gunung berapi itu mungkin cuma legenda ya, tapi dampak gagasannya, wah itu bener-bener nyata dan tahan lama banget.
Dan disinilah kita bisa lihat betapa luar biasanya pengaruh Empedokles. Teorinya tentang 4 akar, api, udara, air, tanah, itu diadopsi sama filsuf raksasa kayak Plato dan Aristoteles. Coba bayangin deh, gagasan ini jadi dasar buat sains, kedokteran, dan pemikiran barat selama 2000 tahun lebih loh, sampai akhirnya digantiin sama ilmu kimia modern. Jadi, dari seorang pria yang mungkin aja beneran lompat ke gunung berapi, kita dapat kerangka berpikir buat ngeliat alam semesta yang bertahan selama 2 milenium. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan menarik. Kalau Empedokles benar soal adanya kekuatan kosmik cinta yang menyatukan dan benci yang memisahkan, pas kalian lihat dunia di sekitar kita sekarang, kira-kira kekuatan mana yang lagi berkuasa?